Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Setelah lebih dari 2 bulan dibiarkan kosong, akhirnya Presiden Jokowi memilih Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Ini menggantikan Cahyo Kumolo. Menpan RB sebelumnya, Cahyo Kumolo itu meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2022 lalu. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju. Sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Dipilihnya Abdullah Azwar Anas oleh Jokowi sebagai pengganti Cahyo Kumolo ini cukup mengejutkan. Sebab namanya sebelumnya tidak pernah disebut-sebut dan muncul dalam bursa sebagai calon menteri. Sebagaimana kita ketahui, Cahyo Kumolo adalah kader PDIP. Dengan begitu, nama penggantinya haruslah berasal dari kader PDIP, karena ini adalah jatah dari PDIP, begitulah gampangnya kita menyebut. Sebagaimana dikatakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, PDIP sudah menyodorkan nama-nama pengganti Cahyo untuk dipilih oleh Presiden Jokowi. Megawati, kata Hasto, itu sudah bertemu dengan Jokowi. Ya, Kamis lalu Ibu Mega sudah bertemu dengan Presiden Jokowi dan nama-nama sudah diserahkan. Itu penjelasan Hasto kepada wartawan hari Selasa tanggal 23 Agustus lalu. Jadi kalau berdasarkan keterangan Hasto itu berarti tanggal 23 hari Kamisnya berarti itu tanggal 18 Agustus 2022. Hasto tidak menyebutkan siapa nama-nama yang disodorkan oleh Megawati. Namun di media sejumlah nama beredar, yakni Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambai, mantan Gubernur DKI Jakarta Saiful Hidayat, kemudian ada nama Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah. Namun kepada media pada waktu itu Jarod juga menyebut kemungkinan nama Hasto itu juga masuk dalam bursa menggantikan Cahyo, bahkan juga disebut nama Ganjar. Yang jelas nama Azwar Anas itu tidak ada dalam daftar nama tersebut. Semua nama-nama yang muncul tadi adalah elit politik PDIP yang kiprahnya di level nasional sudah sama-sama kita ketahui. Selain nama-nama tersebut, sempat juga muncul spekulasi, itu mantan Wali Kota Solo, Efek Hadi Rudiatmo, akan menggantikan Cahyo Kumolo. Ini munculnya spekulasi ini karena Rudi itu sempat menemui Jokowi di istana. Namun pada waktu itu Rudi mengaku dia hanya mampir saja. Soal wali kota jadi menteri, lompat jadi menteri ini kan juga pernah terjadi ya. Misalnya wali kota Surabaya, Risma yang kemudian menjadi Mensos. Tapi pada waktu itu dia juga disodorkan namanya oleh DPP PDIP, dalam hal ini Megawati. Sementara kalau efek Rudi Hadiatmo ini dalam gunjang-ganjing pencapresan internal PDIP, dia dikenal sebagai pendukung garis keras Ganjar Pranowo. Apakah dipilihnya Azwar Anas ini merupakan salah satu sinyal perlawanan terhadap Megawati oleh Jokowi itu sekarang menjadi lebih terbuka? Sebab mantan Bupati Banyuwangi selama 2 periode ini, walaupun dia sering disebut oleh media sebagai kader PDIP, tapi kalau kita lihat latar belakangnya dia ini ya bukan kader PDIP murni, ini ya kader baru atau kader, kalau dulu ada istilah disebut sebagai kader-kader anak kos gitu ya. Kalau kita lihat latar belakangnya, sesungguhnya Abdullah Azwar Anas ini latar belakangnya adalah Nahdliyin. Jadi dia kader NU yang tumbuh dan besar di Partai Kebangkitan Bangsa. Ini Azwar Anas tercatat pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal PKB.
Dia juga pernah menjadi anggota DPR dari fraksi PKB pada periode 2004 sampai 2009. Pada periode 2009-2014, ya, dia mencoba kembali peruntungannya namun tidak lolos ke parlemen. Gagal menjadi anggota DPR, kemudian Azwar Anas itu mencoba peruntungannya menjadi bupati di Banyuwangi. Dan di sini dia rupanya hokinya di sini dia terpilih selama 2 periode tahun 2010 sampai 2015, kemudian terpilih kembali pada 2015 sampai 2020. Nah, pada periode kedua inilah Abdullah Azwar Anas kemudian mencoba meraih posisi yang lebih tinggi dengan menjadi calon wakil gubernur Jatim pada Pilkada 2018 berpasangan dengan Saifullah Yusuf. Pada saat inilah Azwar Anas mulai terlihat mengenakan kemeja merah karena memang dia itu menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur itu didukung oleh PDIP. Namun sebelum pilkada digelar, Abdullah Azwar Anas terpaksa mengundurkan diri karena bocornya sebuah foto itu yang menunjukkan seorang pria dengan wanita di sebuah kamar dengan posisi yang tidak pantas, posisinya cukup erotis lah gitu ya. Dan kemudian media menyebutnya itu adalah foto dari Azwar Anas. Siapa wanita yang bersama Azwar Anas? Itu kalau rumor yang berkembang, dia itu merupakan seorang sosialita di Jawa Timur, dan itu juga merupakan istri dari seorang politisi Gerindra. Dan pada waktu itu media menyebutnya sebagai skandal foto paha mulus. Ribut-ribut skandal paha mulus itu membuat Azwar Anas akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pencalonan sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. Dia kembali ke Banyuwangi dan meneruskan sisa periode kedua masa jabatannya sampai tahun 2020. Selain skandal itu, selain skandal paha mulus tadi, Azwar Anas itu juga sempat digosipkan telah menikah siri dengan artis papan atas, artis panas Ayu Azhari. Gosip itu dipicu oleh sebuah video yang beredar yang diambil dalam forum klarifikasi ulama dan tokoh Banyuwangi. Ayu Azhari waktu itu mengaku dia telah dinikahi secara siri oleh Azwar Anas. Namun setelah video itu heboh, Azwar Anas maupun Ayu Azhari tidak pernah memberikan klarifikasi terbuka kepada media. Setelah tidak menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Azwar Anas ternyata kemudian hanya menganggur sebentar karena kemudian dia terpilih menjadi Ketua LKPP pada bulan Januari tahun 2022. Dia dilantik oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Ini jabatan eselon 1 ini ya. Nama Azwar Anas itu juga kembali disebut-sebut dalam bursa sebagai kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Namun pada waktu itu Jokowi memutuskan untuk memilih Bambang Susantono sebagai kepala otorita Batam, dan ini dia berpasangan dengan seorang CEO atau eksekutif dari Sinarmas Group. Kedekatan Azwar Anas dengan PDIP terus berlanjut setelah pada Pilkada Banyuwangi 2020 istrinya itu Ibu Festiandi maju sebagai calon Bupati Banyuwangi berpasangan dengan kader PDIP. Pasangan ini malah berhadapan dengan calon yang diusung oleh PKB. Dan akhirnya Ibu, ini istri Abdullah Azwar Anas, terpilih menjadi Bupati Banyuwangi meneruskan kepemimpinan suaminya. Ini jadi dinasti Abdullah Azwar Anas ini berlanjut di Banyuwangi saat ini. Selain istrinya, adik kandung Abdullah Azwar Anas yakni Mufti Anam itu juga saat ini tercatat menjadi anggota DPR RI dari PDIP, dan dia kini duduk di Komisi 6. Sebagai legislator muda, Mufti Anam yang berlatar belakang pendidikan doktor ini dikenal sebagai politisi yang cukup vokal. Apakah keputusan dari Jokowi memilih Azwar Anas ini sudah merupakan persetujuan juga dari PDIP, atau banyak pengamat yang memperkirakan ini merupakan bentuk perlawanan Jokowi secara terbuka kepada Megawati? Atau ada kemungkinan lain ini merupakan calon kompromi. Jadi artinya tetap orang dari PDIP tetapi bukan faksinya dari Megawati. Toh kalau kita lihat sekarang ini media tetap juga akan menyebutnya sebagai politisi PDIP. Tapi Abdullah Azwar Anas ini walaupun berbaju merah, namun sesungguhnya di dalamnya adalah hijau karena dia adalah warga Nahdliyin. Ini apa sebutannya ya? Kalau yang semangka itu kan luarnya hijau, dalamnya merah. Tapi kalau ini dalamnya hijau tapi luarnya merah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto kepada media mengaku PDIP sudah diberitahu keputusan Jokowi memilih Azwar Anas itu pada Selasa malam atau sehari sebelum pelantikan. Saya Subno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.